keberadaan dengan setiap kami pada tempat ini. Kami berhalau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa di tempat ini. Yang ada hanyalah hadirat Tuhan. Amin. Hanya damai sejahtera daripada kuat kuasa-Mu Tuhan. Naralabasyak, narakaralabasyak. Nyatakan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini senap syukur kami di hadapan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus lebih dari segala-galanya tempat ini. Biar kemuliaan-Mu hadir tengah-tengah setiap tempat ini. Landmark Tower penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama-sama naikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kembali naikkan pujian ini dengan senang hati kita. Naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Kami sembah Engkau, sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji. Kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari umat Tuhan angkat suaramu, katakan segala
syukur bagimu. Kami tinggikan Engkau Yesus, Raja segala raja di tempat ini. Kami muliakan Engkau Allah kami yang hidup. Pujilah Engkau Yesus Tuhan. Yang hanya bagimu. Kalau saudara tidak keberatan, angkat kedua tangan kita lebih lagi. Katakan segala puji, segala puji. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kemuliaan bagimu. Sekali lagi umat Tuhan, katakan segala puji syukur bagimu. Ini syukur kami di hadapan Tuhan siang hari ini. Kami percaya dalam ucapan syukur kami siang hari ini ada kekuatan yang baru Tuhan limpahkan bagi kami. Siang hari ini dalam ucapan syukur kami ada pengharapan yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup. Terpujilah, sama-sama lebih lagi, segala puji, puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, terpujilah kami sembah Kau Yesus, terpujilah Yesus, kami anugerahkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukurmu lebih lagi di hadapan Tuhan siang hari. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikanmu. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan siang hari ini. Oh, kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan. Oh, kuasamu melingkupi, kuasamu memulihkan kami. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Oh, haleluya, haleluya. Kau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terpujilah namamu Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, ini syukur kami di hadapan Tuhan lebih lagi. Kami bawa pujian yang terbaik, sembah kami yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Kalau saudara yang keberatan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kembali naikkan syukur kita lebih lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kenaikan pujian ini banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Ini yang kami percaya rancangan-Mu yang indah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, sekali lagi nyatakan syukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ini syukur kami lebih lagi di hadapan Tuhan siang hari ini, karena Tuhan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian dan syukur kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami telah mengucap syukur. Sama-sama yang disayangi Tuhan, yang mau bersyukur lebih lagi, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh salam kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
Kita bersuka cita siang hari ini, amin. Lebih lagi kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus karena hari ini ya, Tuhan Yesus hadir melawat setiap kita. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian. Tepuk tangan yuk sama-sama. Bahwa pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Hari ini kurasa bahagia karena berkumpul bersama saudara-saudara saya satu iman. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi yuk, sama-sama katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara. Coba lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Ayo sama-sama lihat kiri kananmu, gandeng tangannya, katakan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam perang kasih. Nah, sekarang lihat kiri kananmu, katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Lihat kiri kananmu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi yuk, bergandengan tangan semua, katakan haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam perang kasih. Coba lihat baik-baik kiri kananmu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kiri kananmu, katakan sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Yesus, Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu, kami mau bersorak tinggikan nama. Katakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Umatmu mau bersorak bagimu Yesus. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Ayo sama-sama angkat tangan kita, sama-sama sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, sorak haleluya. Haleluya. Sorak
haleluya, 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 haleluya. Sorakan haleluya. Tapi sorakan keras lagi haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Gak berasa ya tempat ini udah jadi, atmosfernya jadi berubah saudara. Tadinya kosong seperti ya. Wow. Jadi luar biasa ini pekerjaan Roh Kudus ini saudara di situ. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Disiapkan hati kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Engkau hadir tengah-tengah setiap kami siang hari ini Tuhan. Kami mengundang kuat kuasa-Mu lebih lagi bekerja di tempat ini. Nyatakan kuat kuasa-Mu lebih lagi, kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami. Dan siang hari ini Tuhan kami telah memuji, kami telah meninggikan Engkau Yesus lebih dari segala-galanya di tempat. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau diajar, ditegur oleh kebenaran firman. Kami percaya bahwa firman itu adalah kekuatan Allah sendiri yang bekerja di tengah-tengah setiap kami. Urapan Tuhan turun atas gembala sidang kami yang kami kasih bahwa pendeta Hari Saragi. Kami percaya bahwa setiap kata kalimat firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan tercurah memberkati setiap kami. Bahkan setiap kata kalimat ada kuasa tanda dari kerajaan sorga. Memberkati setiap kami yang hadir. Mengubahkan, menasihati bahkan menegur setiap kami yang. Maka siang hari ini Tuhan, Roh Kudus ambil alih jalan kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ini yang kami percaya, kemuliaan mengatasi seluruh bumi, mengatasi tempat ini Tuhan. Mari bersama-sama katakan pujian. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha. Kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan.
Tuhan kami, betapa mulianya. Katakan namamu Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Kami persilakan para sidang mendengar. Ya, ya. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini, saat spesial ini kami mengadakan ibadah pertama kali di nama Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini sungguh-sungguh bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, bisa menjadi penuntun di dalam hidup kami, menjadi terang bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Iya. Soalnya virusnya kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Nah, ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, sebagian kita ada yang kenal saya, sebagian belum ya. Ya, nama saya Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ya, insinyur itu artinya saya dulu pernah jadi engineer. Ya, saya lulusan ITB. Kemudian saya kerja 10 tahun di industri. Nggak tahu gimana terjadi mukjizat, saya bisa berangkat ke Israel. Cara ajaib loh Bapak, ajaib loh. Iya. Nggak tahu gimana saya pulang fitness, naik taksi, di taksi itu saya dapat emas. 1 kantong, gelang, kalung. Saya ingin kembalikan, ternyata nggak tahu gimana dipimpong-pimpong. Iya, akhirnya saya putuskan, kayaknya enggak ini. Saya tanya pendeta, gimana Pak, ada dapat emas ya? Oh itu berkat untuk kamu ke Israel. Nah gitu Boy. Akhirnya saya ke Israel tahun 98. Ya itu mujizat. Kenapa saat itu orang krisis multidimensi di Indonesia. Ya, tapi justru pada saat krisis multidimensi itu, justru saya pergi ke luar negeri, ke Israel. Jadi benar kata pepatah, kata orang, dunia resesi, orang Kristen resepsi. Iya, pulang dari Israel, nah saya rupanya berubah. Saya nggak niat lagi kerja, ya akhirnya saya tinggalkan pekerjaan, saya resign. Ya Bapak Ibu, orang tua saya bilang saya gila katanya. Ya kenapa? Ya artinya seluruh studi saya jadi hilang semua kan. Saya ke gereja, apalagi katanya gereja itu ya kurang berkat, banyak doa puasa. Tapi ternyata enggak ya Bapak Ibu ya, ya diberkati. Hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengingat Bapak almarhum Henry Onggo dan juga sekaligus mengurapi landmark ini. Ya, coba kita buka dulu Yohanes 11 ayat 25. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Oh iya. Saya pikir di gereja, kalau di gereja di body saya harus buka sendiri rupanya, sorry. Masih kagum. Atau Ibu Odi bisa bacain Yohanes 11 ayat 25. Ibu Odi aja baca. Ya. Yohanes 11 ayat 25 aja. Oh ya, mic-nya aja Bu. Ah, ya.
supaya suara ibu yang merdu kedengaran. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, terima kasih Bu. Jadi Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Artinya ketika Yesus hadir di hidup kita, apapun yang mati akan hidup. Apapun yang rebah akan bangkit. Ya, dan itu Yesus buktikan. Yesus membangkitkan orang mati. Ada berapa orang yang dibangkitkan Yesus, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada tiga ya. Ada tiga ya. Ya, selama Yesus pelayanan ada tiga. Satu, putri Yairus. Dua, pemuda di Nain. Yang ketiga, Lazarus. Itu tingkat kematian itu makin susah. Yang pertama, putri Yairus itu baru mati. Masih hangat, fresh from the oven gitu. Masih hangat. Ya, orang bisa aja bilang mati suri atau apa. Ya gitu Bapak Ibu ya. Dan Yesus datang. Saat itu putri Yairus itu sedang sakit parah. Yairus datang kepada Yesus untuk minta tolong disembuhkan. Tapi sedang berbicara dengan Yesus, saudara Yairus datang, "Jangan repotkan guru, putrimu sudah meninggal." Tapi Yesus berkata, "Tenang Yairus, percaya saja putrimu selamat." Dan kemudian Yesus datang ke rumah Yairus dan putri Yairus itu dibangkitkan. Jadi masih baru meninggal. Lalu kedua, pemuda di Nain. Ini pemuda ini udah lebih mati lagi gitu Bapak Ibu, kalau bisa dikatakan. Karena dia sudah digotong, akan dibawa ke penguburan. Rombongannya ketemu dengan rombongan Tuhan Yesus. Ketika ketemu Yesus, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka pemuda di Nain kemudian dibangkitkan. Lalu yang ketiga, makin susah lagi. Kematiannya makin mantap. Ya, bisa dikatakan mantap. Iya, Bapak Ibu. Kenapa? Sudah 4 hari mati. Marta berkata, sudah berbau. Jadi matinya udah lebih susah gitu Bapak Ibu ya. Putri Yairus baru meninggal. Pemuda Nain udah agak lama. Lagi digotong ke penguburan. Lazarus sudah 4 hari. Sudah berbau. Tapi ketika Yesus datang, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Lazarus juga dibangkitkan. Amin Bapak Ibu. Apakah cuma 3 orang ini aja? Tidak. Banyak orang berpikiran Yesus membangkitkan 3 orang. Tidak Bapak Ibu. Yesus membangkitkan banyak orang. Dan itu terjadi pada saat Yesus mati. Ketika Yesus mati, Yesus masuk ke dunia orang mati. Apa yang terjadi? Orang kudus yang mati, yang bertahun-tahun sudah mati, dibangkitkan. Jadi dimanapun Yesus berada, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Apapun yang mati akan bangkit. Coba kita buktikan ayatnya. Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Matius 27. Nah, jadi bukan 3 orang saja yang dibangkitkan Yesus, tapi banyak orang. Ya, Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya, Ibu Odi. Ya. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, jadi itu saat Yesus meninggal ya. Terus apa yang terjadi? Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak ya. Banyak orang kudus ini. Iya. Artinya lebih dari 3. Oke. Terus? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi bukan 3 orang dibangkitkan Yesus ya. Kenapa mereka bangkit? Karena saat itu Yesus mati. Yesus masuk ke dunia orang mati. Dan apa yang terjadi? Yesus bangkitan dan hidup, maka orang kudus yang di dunia orang mati itu juga bangkit. Seperti itu. Jadi hal yang sama juga terjadi yang sekarang ini. Maaf kata saya berkata, Ratu Plaza dulu mati. Ya Bapak Ibu, dulu jaya kemudian mati. Tapi kita percaya ketika Yesus dihadirkan, ketika gereja Mount Hermon hadir di Ratu Plaza, maka sekarang kita bisa melihat Ratu Plaza mulai bangkit. Ya, saudaraku, iya kan? Iya. Iya, itu nanti ada kesaksian yang terakhir pada bagian terakhir.
Demikian juga hal yang sama juga dengan tempat ini. Maaf kata saya agak landmark juga. Dulu jahit sekali. Saya dulu tuh, saya punya teman punya kantor di sini. Ya, dulu dia kerja di Chandra Asri, salah satu tenan di kantor ini kan Pak Chandra Asri. Nah, dia kerja di sini. Saya lihat, luar biasa. Iya Bapak Ibu, ini dulu megah sekali landmark. Juga saya punya memori sesuatu, itu portal parkiran itu. Teman saya nggak tahu, nggak ngeliat, pentung banget. Iya dia kan jalan gitu kan. Itu kan biasanya kan kalau nggak ada mobil nutup lagi kan, turun lagi tuh, gitu. Jadi ini luar biasa. Tapi kita juga percaya ketika Yesus dihadirkan di tempat ini, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka landmark juga bisa bangkit. Karena dimanapun Yesus berada, Yesus membangkitkan yang mati. Ya Bapak Ibu ya. Iya, luar biasa kan. Nah, itulah sebabnya saya juga menyarankan, ya tempat ini kita bisa, Pak Joni bisa mengadakan ibadah rutin, mungkin setiap Jumat, tapi jangan jam kerja, jam istirahat aja, jam 12 sampai jam 1, kayak ibadah hari Kamis di Ratu Plaza. Jadi nggak ganggu kerjaan. Jadi sekalian kita berkat rohani dan juga berkat jasmani. Ya, itu syarat, itu usul. Ya. Ya kan? Kenapa? Karena kita percaya ketika Yesus dihadirkan, maka akan ada kebangkitan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iya. Dan kehadiran Yesus itu membuat perubahan di dalam hidup manusia. Iya, Bapak Ibu. Dulu ketika Yesus dilahirkan, orang tuanya siapa namanya? Yusuf dan Maria. Itu orang miskin, sangat miskin. Itu terbukti dari korban persembahannya burung terkukur. Burung terkukur itu persembahan orang miskin. Kalau orang kaya itu bisa lembu atau domba gitu. Dia burung miskin sekali. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus lahir di keluarga ini, 2 tahun kemudian datang orang Majus. Bawa apa dia? Emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Sehingga apa? Yesus dan Maria tidak lagi menjadi miskin, tapi menjadi orang kaya. Karena itu, jadi kehadiran Yesus selain membangkitkan yang mati, juga membuat orang bisa menjadi kaya, diberkati. Yang ketiga, Yesus lahirnya di mana? Domba di Bethlehem. Saudara tahu kenapa di Bethlehem? Karena Yesus adalah roti hidup. Sedangkan Bethlehem artinya adalah rumah roti. Itulah sebabnya kenapa Yesus lahirnya di Bethlehem, rumah roti. Karena kelak Yesus akan menjadi roti hidup. Jadi Yesus tidak lahir di Nazaret, tapi di Bethlehem. Amin. Tapi Yesus lahirnya di mana? Di kandang domba, bukan kandang kuda ya. Ya kan? Enggak ya. Kenapa di kandang domba? Kok bukan kandang kuda? Karena kelak Yesus akan disebut anak domba Allah. Makanya lahirnya di kandang domba. Coba kalau di kandang kuda, jadi aneh ya, Boy. Benar ya? Ya kan? Jadi benar-benar Allah itu sistematis sekali. Lahirnya di Bethlehem karena akan menjadi roti hidup, lahirnya di kandang domba karena Yesus kelak akan disebut anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi Yesus membuat perubahan. Yesus lahirnya di Bethlehem. Itu dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, engkau Bethlehem, bukan sekali-kali yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus lahir, sekarang Bethlehem bukan lagi kota yang terkecil, tapi salah satu kota yang terbesar di Israel. Itu. Apalagi setiap Desember Natal, seluruh dunia orang datang ke Bethlehem. Saya dulu tahun yang lalu kalau nggak salah ke Bethlehem. Aduh, ramai banget. Dia harus ngantri udah ngular gitu. Karena apa? Seluruh dunia datang ke Bethlehem. Jadi bukan lagi kota kecil. Ya, tapi kehadiran Yesus membuat perubahan ya. Tadi Yesuslah kebangkitan hidup, yang mati menjadi bangkit dan hidup, yang miskin diubah menjadi kaya, yang kecil diubah menjadi yang besar. Karena itu selalu undang Yesus di dalam kehidupan kita untuk hidup kita terus diberkati, terus menjadi luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah, hal yang sama juga di landmark ini ya. Kita juga hari ini mengenang meninggalnya Pak Hendri Onggo. Semula kan
kita akan memperingati 49 hari dari meninggalnya Pak Hendri Onggo pada Sabtu 1 Juni. Ya, cuma karena ada satu dan lain-lain hari dulu Pak. Tapi nggak ada masalah. Yang penting kita mengingat Pak Hendri Onggo. Ya, dan saya ingin kita selalu mengingat hal-hal yang baik dari Pak Hendri Onggo. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin mengingat hal yang jahat, semua orang pasti ada yang dosanya. Semua orang. Kenapa? Karena Alkitab juga berkata, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kalau kita ingin mengingat kesalahan orang, pasti adanya. Pasti adanya. Itulah sebabnya orang Kristen saya anjurkan, ini anjuran saya. Secara kerohanian jangan suka meriksa diri saya ada dosa enggak atau jangan nih Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau kita lihat diri kita pasti ada dosanya. Makanya ketika kita mendoakan orang sakit di rumah sakit, jangan suruh dia periksa diri. Ya mungkin kita berkata kepada teman kita yang kita lagi besuk, kamu kenapa sih sakit? Kamu rasanya hidupnya sehat, rajin olahraga, makannya juga teratur, makannya juga baik. Tapi kamu sakit, jangan-jangan kamu ada dosa. Gitu kan, kadang-kadang kita suka kelepasan aja gitu. Jangan-jangan, coba kamu periksa diri. Jangan ya sekali-sekali ngomong gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita suruh teman kita periksa diri, pasti dia ketemu dosa. Dan ketika dia ketemu dosa, dia justru berkata, pantasan saya sakit. Kemarin saya membentak mama saya. Gitu Bapak Ibu. Iya, kemarin saya bentak mertua saya gitu. Iya Bapak Ibu. Kalau saudara periksa, ketemu dosa, saudara nggak punya iman untuk sembuh. Waduh, pantasan saya sakit. Kemarin saya lakukan dosa. Demikian juga proyek akan ditandatangani. Kok bisa gagal, kok bisa batal? Jangan-jangan ada kesalahan. Oh iya, ini dosa. Saudara berkata, oh iya, pantasan saya gagal. Jadi ketika saudara melihat diri saudara nggak punya iman untuk diberkati dan sembuh. Karena pas semua kita pasti berdosa. Justru saudara berkata, pantasan saya sakit, pantasan saya bangkrut, pantasan saya gagal, pantasan. Semua pantas. Kenapa? Karena kita berdosa. Itulah sebabnya orang Kristen, saya sarankan melihat salib Yesus. Ketika kita melihat salib Yesus, karya salib Yesus, saudara akan berkata, saya pantas sembuh. Saya pantas diberkati. Iya, kenapa? Karena di atas kayu salib, oleh jujur Yesus kita sembuh. Di atas kayu salib, Yesus kaya menjadi miskin. Sehingga kita selalu punya iman, aku pasti sembuh. Aku pasti diberkati. Kalau lihat salib Yesus. Tapi kalau kita lihat diri kita pasti ketemu dosa. Pasti ketemunya. Dan ketika kita ketemu dosa, kita berkata, masalah ini pantas aku terima. Karena itu saudara, saya sarankan jangan kita suka periksa diri. Jangan suka periksa dosa kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya, kita mengenang Pak Hendri Onggo. Mari kita lihat yang baik-baik saja. Jangan yang hal-hal negatifnya. Amin Bapak Ibu. Iya. Iya. Saya ingin tanya kepada kita, siapa orang yang paling baik di dunia selain Tuhan Yesus? Siapa yang paling baik di dunia? Saya yakin kita berkata orang tua kita yang melahirkan kita, yang siap mati bagi kita. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Siapa lagi? Mertua kita. Kenapa? Karena mertua kita mempercayakan anaknya nikah dengan kita. Lah iya, itu hal yang luar biasa loh. Kepercayaan luar biasa. Saudara bisa menyerahkan anak saudara untuk sehidup selamanya kepada orang lain. Itu karena saudara dipercaya. Iya kan? Iya dong. Nggak mungkin orang tua menyerahkan anaknya kepada orang yang ngaco-ngaco ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti saudara itu dipercaya. Ya kan? Iya, karena itulah orang kedua yang terbaik di dunia adalah mertua saudara. Ya kan? Ya minimal dia percaya kepada saudara, memberikan anaknya menikah dengan saudara, putrinya atau putranya. Amin. Oh, Ibu. Iya. Karena itulah mari kita lihat. Ya, itu hal yang luar biasa bahwa mertua kita juga salah satu orang yang terbaik di dunia. Amin. Jadi kita jangan suka konflik ya dalam keluarga. Saudara tahu ya, saya sebelum buka gereja, saya dulu pelayanan di gereja Tiberias. Ada yang kenal gereja Tiberias? Nah, saya dulu sekretarisnya Bapak Gembala, Bapak Pariaji. Jadi bisa dikatakan orang kedua di gereja itu. Gitu Ibu ya. Iya. Nah,
Dalam pelayanan, khususnya di Bekasi, ya Bekasi itu umumnya kelas menengah ke bawah, makanya di situ sebenarnya di Bekasi itu lebih banyak mujizat terjadi. Kenapa? Kalau orang di kota, mereka relatif kaya, ketika sakit, dia pergi ke luar negeri berobat. Kalau di sana, mereka menengah bawah, ya hanya berharap mujizat aja. Makanya di sana banyak terjadi mujizat. Nah, dari pengalaman pelayanan, di situ juga ada ibu-ibu yang kanker payudara dan kanker rahim. Ya, Bapak Ibu. Saudara tahu, ketika saya tanya ibu-ibu yang kanker tadi payudara dan rahim, 90% lebih mereka mengalami akar pahit. 90% lebih. Akar pahit kepada suami, akar pahit kepada mertua, akar pahit kepada anak, akar pahit kepada orang-orang sekitar. Ya, tetapi herannya, laki-laki nggak ada yang pernah akar pahit mengalami kanker. Justru ibu-ibu rawan sekali kanker. Gitu. Kenapa? Karena sejak Taman Eden itu ada kutukan kepada wanita, bahwa wanita akan mengalami kesulitan saat hamil dan sakit saat melahirkan. Jadi bagian reproduksi, ya Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya ketika wanita akar pahit itu menjadi diserang oleh iblis pertama kali. Makanya sering terjadi kanker payudara dan rahim. Itulah sebabnya saya sarankan kepada ibu-ibu tadi, kamu berdamai kepada penyebab akar pahit. Ya, peluk dia, peluk. Mungkin ada yang berapa protes, Pak, kan dia yang salah, Pak, kok saya yang mengalami maaf gitu ya. Saya katakan, ibu mau sembuh nggak? Oh jelas mau dong. Nah, jadi ibu mengampuni itu bukan demi kepentingan dia, tapi kepentingan ibu sembuh. Gitu. Jadi peluk dia, ampuni dia. Dan puji Tuhan, dia ampuni, mereka berjamaah kudus rutin, dan mereka sembuh. Ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi pijakan iblis untuk menyerang ibu-ibu tadi. Ya. Hal yang sama juga ketika terjadi peristiwa Sodom dan Gomora. Apa larangan malaikat ketika malaikat itu menyelamatkan Lot, istri dan putri? Nah, jangan menoleh ke belakang, ya kan? Dan yang terjadi, istrinya menoleh ke belakang. Mungkin dia ingat, oh, saya bagian arisan narik ini. Oh iya, nah gitu Ibu ya. Kenapa larangannya jangan menoleh ke belakang? Saudara tahu kenapa? Ketika dia menoleh ke belakang, apa yang dia lihat? Ya, bicara saya nih di landmark sekarang. Saya pergi meninggalkan landmark. Yang ketika saya noleh ke belakang, apa yang saya lihat? Landmark kan? Landmark ya. Ketika Lot dan istrinya dan putrinya pergi meninggalkan Sodom Gomora, ketika noleh ke belakang, apa mereka lihat? Sodom Gomora. Gambaran apa itu? Dosa. Jadi artinya orang Kristen disarankan jangan menoleh dosa-dosa masa lalu. Jangan menoleh kesalahan pasangan kita masa lalu. Jangan menoleh dosa-dosa teman kita masa lalu. Kenapa? Kalau kita suka mengorek-ngorek dosa, kesalahan masa lalu, kita akan mengalami akar pahit. Kita akan mengalami tiang darah. Iya kan? Iya. Karena itu kita jangan suka noleh ke belakang. Wah, kamu dulu itu gini. Kamu dulu itu gini. Jangan. Itu akan kita sendiri yang rugi. Kita akan menjadi tiang darah. Oke ya, Bapak Ibu ya. Makanya saya sarankan ya, hindari konflik ya, khususnya dalam keluarga, dalam saudara. Ya, kenapa? Karena kalau konflik dengan saudara, itu bebannya lebih berat dibanding konflik dengan orang. Kenapa? Saudara itu setiap hari kita lihat. Iya kan? Jadi kalau kita konflik, terus ingat gitu. Tapi kalau orang lain, kita kan jarang-jarang ketemu. Makanya kalau keluarga itu bagusan kita perbaikan aja. Kalau perlu ada hari-hari besar, saat dia ulang tahun, saat Natal, saat tahun baru, kita ya silaturahim. Itu istilahnya tetangga sebelah, silaturahim. Silaturahim artinya saudara tahu apa? Rahim itu kandungan. Jadi yang masih sedarah. Nah, kita masih saling kumpul kembali gitu. Jadi makanya kalau perlu, kalau bisa, kita yang saudara, kita punya waktu rutin untuk saling ketemu. Pada saat Natal, saat tahun baru, atau saat ulang tahun, siapapun saudara kita ya. Kenapa?
Kalau kita konflik dengan saudara, itu lebih berat bebannya dibandingkan konflik dengan orang lain. Kita sering ketemu dengan dia kan, iya kan? Nah, makanya kita baik-baikan aja lah sama saudara. Oke, ya. Nah, ini kesaksian saya ya. Kesaksian saya pertama kali di Ratu Plaza, ya. Karena ownernya juga sama ya, Ratu Plaza sama Landmark. Ya, pada ibadah hari Kamis 9 Mei, ini udah mendekati akhir khotbah saya. Ibadah Kamis tanggal 9 Mei 2024. Itu ada yang ingat tanggal hari apa besar itu? Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Iya. Pada saat ibadah itu, saya kasihan lihat Ratu Plaza, lalu sepi, lalu saya ajak teman-teman di Mount Hermon, yuk kita urapi Ratu Plaza. Itu Bapak Ibu, saya mengurapi seluruh lantai 1, teman-teman lantai yang lain, lantai 2, 3. Dan saudara tahu, terjadi mujizat ya. Tidak lama kemudian di bulan Mei itu juga terlihat tanda-tanda informasi seluruh lantai 1 akan disewa toko kamera. Iya Bapak Ibu, iya kata Pak Joni September akan buka. Tapi sudah ditanda-tandai gitu Bapak Ibu ya, itu mulai bulan Mei. Ya, demikian juga yang diurapi oleh teman-teman juga bulan berikutnya, bulan Juni, selama 2 minggu, Bright Spot menyewa seluruh lantai penuh Ratu Plaza. Sehingga saat itu saya sempat tangis ya Bapak Ibu. Iya, ketika saya masuk ke Ratu Plaza, semula parkirannya kosong, tapi pada saat Bright Spot menyewa, nggak ada satu tempat parkir pun. Sehingga sopir saya harus parkir mobil di Plaza Senayan. Luar biasa. Ketika saya masuk, semula kosong, saya ke toilet itu gampang sekali. Tapi ketika ada Bright Spot, saya harus nabrak orang gitu. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Rupanya kata Pak Ibu Lydia juga, lantai 2 dan 3 juga akan disewa oleh Bright Spot. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya, karena itu kita percaya Ratu Plaza itu sudah mulai dipulihkan Tuhan. Kita juga berdoa, Landmark ini juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, pokoknya kita berharap kepada Tuhan aja. Ya, demikian juga. Ya, apapun yang terjadi di keluarga besar Pak Onggo, kita percaya damai Kristus akan hadir ketika kita hadirkan Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Ya mungkin ada konflik, betul. Tapi kita percaya damai Kristus ada di hati kita lebih dulu. Karena pertengkaran itu terjadi kalau ada dua belah pihak saling sambut-sambutan, saut-sautan. Tidak ada tepuk tangan yang sebelah tangan, harus ada dua. Terus sebabnya ketika damai Kristus ada di hidup kita, mulailah dari diri kita untuk damai. Ya, karena yang paling bisa kita atur adalah diri kita. Ya kan? Ya, konflik itu bisa kalau kita damai, diam. Yang lain juga pasti diam. Karena pertengkaran itu terjadi kalau ada saut-sautannya. Karena itulah biarlah damai Kristus dimulai dari diri kita. Ya Bapak Ibu ya, percayalah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun milik kita tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah lari. Ya, karena Tuhan akan menjaga milik dari anak-anaknya. Ya, apapun yang terjadi, saudara percaya saja, Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Ya, nanti kita juga nggak tahu ini beberapa hari kita mengurapi Pak Joni. Ya kita coba urapi Landmark ini seluruh lantai ya. Ya saya rencana cuma 3 lantai. Saya nggak kuat banyak-banyak lantai. Mungkin lantai ini, lantai 3 ini juga lantai 1, lantai dasar lantai 1. Teman-teman nanti lantai yang lain. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coba hari ini selesai. Kalau enggak juga bisa hari-hari yang lain. Dijadwalkan aja. Ya mudah-mudahan juga ibadahnya bisa setiap Jumat kita urapi lagi. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini. Hari ini kami diajar secara luar biasa tentang firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk adanya ibadah di tempat ini. Kami memperingati juga meninggalnya Bapak kami, orang tua kami, Tuhan, Pak Henry Onggo Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan diberikan tempat yang terbaik.
di sisimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan mengurapi landmark ini juga Tuhan. Kami percaya mujizat yang terjadi pada Ratu Plaza juga akan terjadi juga di landmark ini Tuhan. Landmark ini juga akan kembali ramai, kembali terkenal ketika Yesus hadir. Yang mati dibangkitkan, yang miskin akan diberkati, yang kecil akan dibuat menjadi besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Dan siang hari ini juga kita akan mulai proses pengurapan ya. Sebelum kita memulai proses pengurapan, kita akan perjamuan kudus terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang. Sama-sama kita bangkit berdiri, sembah Dia, katakan ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus. Iya, kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Ya, karena saya belum pernah ke sini juga, teman-teman yang ada di sini juga belum pernah ikut perjamuan kudus ini Bapak Ibu. Ya, perjamuan kudus itu terkesannya sepele. Terkesan, ya. Kenapa? Kita hanya makan, hanya minum. Kesannya sepele Bapak Ibu ya. Tapi di situ ada kuasa yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, kita menyatu dengan Yesus. Itulah sebabnya hal yang besar, hal yang dahsyat kita alami. Ya Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat akan aku. Ya, mengingat Yesus, oleh bibir Yesus kita disembuhkan, oleh darah Yesus kita dihapuskan segala dosa kita. Bahkan sebenarnya Immanuel artinya apa Bapak Ibu? Tuhan beserta kita. Yang paling afdol itulah saat perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu bukan Tuhan menyertai kita dipegang, atau kita dipangku, atau kita digendong, atau kita dimonitor dari surga, enggak. Tapi kita makan daging Yesus, kita minum dari, maka Yesus menyatu dengan kita. Inilah Immanuel yang paling dahsyat, ya. Dan kedahsyatan itu saya buktikan, ya, ketika saya pelayan di Bekasi. Saya dulu banyak pelayan di Bekasi, banyak sekali mujizat. Kanker, ratusan orang kanker sembuh. Iya Bapak, kalau 1-2 orang itu aja sudah bisa membuktikan hal yang luar biasa. 2-3 alat bukti KPK bisa nangkap orang, gitu. Ya kan? Apalagi ini sudah 100-an orang lebih yang bisa mengalami kanker. Yang kedua juga minyak urapan, nanti kita juga pakai
Itu juga saya cuma oles-oleskan saja, tapi ratusan ibu mandul juga bisa punya anak. Ratusan loh Bapak Ibu. Jadi bukan satu dua. Itulah sebabnya nanti kita akan juga terima minyak urapan. Ya, sekarang kita masuk ke Jamu Kudus dulu ya. Saya bacakan ayatnya. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 55 demikian. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, artinya tidak berjamah kudus, tampaknya apa? Kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Sebaliknya, barang siapa makan dagingku, daging Yesus dan minum darah Yesus, yaitu saat berjamah kudus, tampaknya ia mempunyai hidup yang kekal. Ini hidupnya Allah, Zoe bahasa Yunani aslinya. Ya, kalau kita bio, hidupnya terbatas. Dan aku, Yesus, akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar makanan, dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Jadi ini sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus. Jadi bukan lambang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan masuk berjamah kudus. Saya angkat dulu tubuh Yesus. Bisa dibukain Pak? Oh iya, ini aja dulu. Ya, kita angkat pertama kali hanya tubuh Yesus saja. Mari ikuti ucapan saya ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak dari kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bebas dari segala virus. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak stroke, kami tolak lumpuh, kami tolak diabetes dan segala dampaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu, silakan. Nah sekarang kita angkat darah Yesus, tapi jangan dibuka dulu ya Bapak Ibu ya. Takut saat kita doa goyang-goyang tumpah. Ya, nanti bukanya setelah kita selesai doa. Sekarang kita angkat darah Yesus saja. Mari kembali ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di surga. Doa kami punya rumah di bumi dan di surga, dan duduk di kanan tatala bersama Tuhan Yesus di surga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah. Dengan darahnya, dengan bilu-bilunya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu. Darah Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sudahkan aku. Dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebas
bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan, katakan ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan baru. Benar Bapak Ibu, ketika kita berjamaah kudus kita dijadikan baru. Kita disembuhkan, kita diberkati, kita dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu menguduskan kami sehingga kami menjadi maha kudus. Dan Roh Kudus menjadikan kami bait Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menjadikan kami bait Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus membuat kami hidup. Kehadiran Roh Kudus membuat kami serupa dan segambar Allah. Kehadiran Roh Kudus membuat kami hidup penuh dengan kuasa. Demikian juga kami makan daging Yesus. Tubuh Yesus tidak ada sakit, tubuh Yesus tidak ada kelemahan, tubuh Yesus tidak ada penderitaan. Maka hari ini kita makan daging Yesus, kita makan bilur Yesus. Maka saudara harus juga punya iman, aku sehat, aku sembuh, apapun penyakitku sembuh. Pak Joni juga sembuh dari sakit kataraknya, sembuh dari segala infeksi atau apapun. Begitu juga kami semua, apapun kelemahan kami percaya Tuhan. Sekarang kami telah makan tubuh Yesus yang sempurna, yang sehat, yang kuat. Maka demikian juga tubuh kami menjadi sempurna, sehat, dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga sebentar akan mengurapi landmark ini juga Tuhan. Kami percaya kami urapi, maka landmark ini penuh dengan kemuliaan. Maka juga landmark ini jaya kembali, bangkit kembali, hidup kembali. Sehingga menjadi penuh semua ruangannya, semua lantainya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga 2 towernya juga penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Seri, dan seluruh keluarga besarnya juga Tuhan. Selalu ada damai Yesus. Dan kami mulai dengan damai dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya apapun yang menjadi milik anak Tuhan, maka Tuhan akan menjaga. Karena itu mari kita jangan khawatir, Tuhan pasti jaga. Sebagaimana juga kita, anak kita akan jaga apapun yang menjadi miliknya. Maka sebagaimana juga Bapa yang di surga akan menjaga milik kita, anak-anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Ya. Sama-sama kita naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah dan melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah perdana di landmark ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Ketika Engkau hadir Tuhan, maka landmark ini akan berubah. Dimanapun kematian, ketika Yesus hadir, semua dibangkitkan. Orang mati bangkit,
usaha yang mati dibangkitkan, bisnis yang bangkit dimatikan, dihidupkan kembali. Maka kami percaya juga Tuhan, Landmark ini juga akan Engkau bangkitkan. Sebagaimana juga Ratu Plaza juga Engkau akan bangkitkan terus Tuhan. Semakin penuh, semakin banyak tenan yang menyewa, bahkan jangka panjang juga Tuhan. Ini juga berkati semua Tuhan, usaha Pak Joni beserta keluarga Onggo, agar semuanya maju, semuanya untung, semuanya diberkati. Orang-orang Kristen boleh nyari untung. Bahkan ketika Tuhan menggambarkan tentang kerajaan surga dengan talenta, yang dapat 5 talenta harus punya laba 5 talenta, yang punya 2 laba 2 talenta. Karena itu orang Kristen nggak ada masalah cari laba. Justru lewat laba itulah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan tempat ini, dan kami urapi Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Berkati juga pengerja-pengerja yang ada di tempat ini juga Tuhan, agar juga ini bisa diadakan rutin untuk kami hadirkan Yesus selalu Tuhan, untuk selalu Tuhan memberkati usaha ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ntar kami akan tutup ibadah Tuhan, kami juga ingin peroleh berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu melingkupiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenanan-Mu melingkupiku sepanjang hidupku. Iya Pak Joni, mungkin bisa diatur gimana teknisnya, tapi sekarang udah jam 12 belum ya? Belum, ya. Atau gimana, mau makan siang dulu ada tenaga, supaya setelah itu kita ngurapi, bebas. Yang ingin kerja lanjutkan lagi kerja, ya yang ingin ngurapi. Nanti juga kita bisa berbagi Pak, ada anggota saya juga untuk ngurapi lantai-lantai yang lain. Iya, sekaligus gerak paralel gitu loh, biar cepat. Iya. Kalau bisa juga ada juga pegawai nemani atau bukain kunci atau apa nih, tiap lantai. Iya, didampingi. Iya. Kalau cewek mungkin didampingi yang cowok juga ya. Iya. Nanti dibekali juga dengan 5 minyak apa? Iya, Pak, betul. Biar ada tenaga. Ya, kita doa dulu yuk. Ya, doa makan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini kami sudah menikmati berkat rohani Tuhan, dan sebentar kami akan menikmati berkat jasmani. Berkati siap suap, siap teguk makanan ini agar menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dan juga Tuhan berkati juga yang menyediakan tempat ini dan juga makanan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami nikmati makanan ini. Haleluya, sama-sama berkata amin.